Latar belakang pembentukan VOC. Persaingan yang cukup keras terjadi di antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Maka pemerintah dan parlemen Belanda pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara, yang bernama Verenigde Oost-Indische atau yang disebut VOC, atau disebut dengan Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut Dewan 17 atau De Heren 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Tokoh berpengaruh di VOC. Masa pembentukan dan Jenderal VOC pertama. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Tokoh pendiri VOC adalah Peter Boot, seorang gubernur jenderal VOC pertama di Hindia Timur, memimpin pada 1610 sampai 1614. Ia mulai membangun dasar kekuasaan VOC di Nusantara sebelum digantikan oleh J.P. Coen. Masa kejayaan VOC. Tokoh penting Jan Pieter Zoon Coen atau J.P. Coen adalah tokoh utama pada masa kejayaan VOC. Dikenal sebagai Bapak Batavia karena pada tahun 1619 ia mendirikan kota Batavia yang sekarang disebut Jakarta sebagai pusat kekuasaan VOC di Asia. Kebijakan dan peran: menguasai perdagangan rempah di Maluku dan jalur pelayaran Nusantara, membangun benteng, kantor dagang, dan sistem monopoli perdagangan, memperluas wilayah kekuasaan VOC di Indonesia Timur dan Jawa. Periode kejayaan sekitar 1620 sampai 1670-an. Masa kebangkrutan atau kemunduran VOC. Masa kebangkrutan VOC terjadi akhir abad ke-18 sekitar 1770 sampai 1799. Gubernur Jenderal terakhir VOC Pieter Gerardus van Overstraeten 1796 sampai 1799. VOC resmi dibubarkan tahun 1799 oleh pemerintah Belanda karena bangkrut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Mahira dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak oktroy. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri dari tahun 1602. Pemerintahan Belanda memberi VOC hak istimewa yang disebut oktroy, supaya mereka bisa menjalankan kegiatan dagang dan kekuasaan di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Hak yang pertama adalah hak monopoli perdagangan dan perlayaran. Artinya, hanya VOC yang boleh berdagang dan berlayar di wilayah antara Tanjung Harapan Afrika Selatan sampai Selat Mangelhen Amerika Selatan. Jadi, tidak ada perusahaan lain yang boleh berdagang di wilayah itu. VOC menjadi satu-satunya perusahaan perdagangan rempah-rempah di Asia. Lalu, yang kedua ada hak kedaulatan. Dengan hak ini, VOC tidak hanya berdagang, tapi juga bisa bertindak seperti negara sendiri. Beberapa contohnya, memelihara angkatan perang. VOC punya tentara dan kapal perang sendiri untuk melindungi kepentingannya. Lalu, ada memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, bisa menyerang kerajaan lokal atau membuat perjanjian damai tanpa persetujuan dari Belanda. Merebut dan menduduki daerah, VOC bisa memaklumkan daerah di wilayah Belanda, misalnya wilayah di Nusantara. Memerintah daerah jajahan. Setelah menguasai daerah, VOC bisa membuat aturan dan memerintah rakyat setempat, lalu mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. VOC bisa membuat
uang untuk digunakan di wilayah kekuasaannya dan memungut pajak, VOC boleh menarik pajak dari rakyat atau pedagang di wilayah yang dikuasainya. Jadi, kesimpulannya, lewat hak istimewa ini, VOC bukan cuma perusahaan dagang biasa, tapi juga punya kekuasaan seperti negara. Itulah sebabnya VOC bisa menguasai banyak wilayah di Indonesia dan berperan besar dalam awal penjajahan Belanda. Setelah tahu VOC punya banyak hak istimewa, sekarang kita bahas tujuan utama didirikannya VOC. Tujuan ini sudah tercermin dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602, yaitu menimbulkan bencana pada musuh dan menjaga keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh di sini adalah Portugis dan Spanyol pada waktu itu. Antara tahun 1580 sampai 1640, kedua negara ini bergabung menjadi satu kekuasaan besar dan mereka ingin menguasai perdagangan di Asia termasuk rempah-rempah dari Nusantara. Jadi Belanda merasa perlu membentuk satu organisasi kuat yang bisa melawan mereka karena sebelumnya pedagang-pedagang Belanda masih bersaing satu sama lain dan tidak teratur. Tujuan dibentuknya VOC yang pertama adalah menghadapi Spanyol dan Portugis. VOC dibentuk agar Belanda bisa bersatu dan lebih kuat dalam melawan dua negara itu yang sudah lebih dulu menguasai jalur perdagangan Asia. Yang kedua, menjaga keamanan tanah air Belanda. Dengan adanya VOC, Belanda berharap keuntungannya dari perdagangan bisa membantu pertahanan dan keamanan negerinya sendiri. Yang ketiga, mengatur perdagangan agar tidak rugi. Sebelum ada VOC, banyak perusahaan Belanda bersaing dan saling menjatuhkan harga. VOC dibentuk supaya perdagangan lebih teratur dan keuntungan tidak jatuh ke pihak lain. Yang terakhir, menjalin hubungan dengan masyarakat Nusantara. Pada awalnya, VOC masih bersikap baik dan bekerja sama dengan masyarakat di wilayah Nusantara untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan, VOC mulai menguasai dan memonopoli perdagangan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama VOC bukan hanya untuk berdagang, tapi juga sebagai alat Belanda untuk melawan kekuatan Portugis dan Spanyol di Asia. Melalui VOC inilah, Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di wilayah Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peraturan dagang yang dibuat oleh VOC. Mereka mengeluarkan beberapa peraturan dagang yang membuat penduduk pribumi sangat sengsara. Peraturan dagang ini juga memiliki dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh seluruh kaum pribumi yang berada di wilayah Nusantara. Berikut beberapa peraturan dagang yang dibuat oleh VOC. Yang pertama adalah Verplicht Lieferantie, yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh pihak VOC. Peraturan ini melarang rakyat menjual hasil dagangan bumi kepada pedagang lain selain VOC. Hasil bumi tersebut diantaranya adalah lada, kapas, kayu manis, gula, beras, serta binatang-binatang ternak. Lalu yang kedua adalah kontingenten. Kontingenten adalah kewajiban membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC itu sendiri. Kebijakan ini sangat merugikan rakyat karena mereka harus menyerahkan hasil panennya tanpa sistem ganti rugi yang tujuannya adalah untuk menambah kas keuangan VOC. Lalu yang ketiga ada ekstirpasi. Ini adalah hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. Ketika tanaman rempah-rempah itu sudah langka dan berjumlah sedikit, VOC mendapatkan keuntungan besar dengan memonopoli perdagangan rempah tersebut. Lalu yang keempat ada pelayaran hongi atau hongi tochsen. Pelayaran ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan dari pasar gelap yang menyalahi aturan monopoli VOC. Tindakan VOC bagi yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati VOC diantaranya penyitaan barang dagangan, dijual ke pasar budak, dipenjara, hingga yang terkejam yaitu dibunuh. Lalu yang kelima ada Pringstelsel. Pringstelsel adalah kebijakan tanam paksa kopi yang diberlakukan VOC di wilayah Parahyangan, Priangan di Jawa Barat. Mulai awal abad ke-18
Sistem ini mewajibkan rakyat untuk menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC dengan bangsawan setempat, bertindak sebagai perantara dan mendapatkan komisi. Kebijakan ini bertujuan untuk menguntungkan VOC secara ekonomi dan menjadikan Priangan sebagai produsen kopi besar di dunia. Lalu yang keenam ada Kulturstelsel atau sistem tanam paksa, adalah kebijakan kolonial Belanda yang diterapkan mulai tahun 1830 untuk memaksa rakyat menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu di sebagian tanah mereka demi keuntungan finansial Belanda. Meskipun awalnya memiliki aturan untuk meminimalkan beban petani, sistem ini seringkali menyimpang dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan penderitaan, kelaparan, dan penurunan jumlah penduduk di kalangan petani. Kebijakan ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1870 dan digantikan oleh sistem yang lebih mengakui hak kepemilikan tanah. Lalu yang terakhir adalah divide et impera. Pada masa penjajahan Belanda, peraturan dagang yang diterapkan tidak sepenuhnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat, tetapi lebih untuk menguntungkan Belanda dan memecah belah kekuatan lokal. Kebijakan seperti memonopoli perdagangan VOC, hak istimewa bagi pedagang tertentu, serta penguasaan pelabuhan strategis merupakan bentuk divide et impera dalam bidang ekonomi. Dengan cara ini, Belanda bisa menguasai perdagangan sekaligus melemahkan persatuan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kapal-kapal yang digunakan VOC. VOC memiliki banyak kapal besar yang digunakan untuk perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia, terutama Indonesia. Dua kapal terkenal dari VOC adalah kapal Batavia dan kapal Amsterdam. Kapal Batavia. Kapal Batavia berlayar pertama kali pada tahun 1629 menuju Hindia Timur, Indonesia. Namun kapal ini kandas di terumbu karang di lepas pantai Australia Barat, kini disebut Houtman Ambros Island. Setelah tiba di tujuan, peristiwa ini terkenal karena setelah karam terjadi pemberontakan dan pembunuhan di antara para awal kapal, menjadikannya salah satu tragedi besar dalam sejarah VOC. Kapal Amsterdam. Kapal Amsterdam melakukan pelayaran pertama kali pada 8 Januari 1749 menuju Batavia, Jakarta. Namun, karena cuaca buruk dan penyakit yang menyerang awak kapal, kapal ini tenggelam di lepas pantai Inggris setelah Bloodford Head dekat Hastings sebelum mencapai tujuan. Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Kerinugraha dengan nomor absen 23. Setelah membahas berbagai peraturan dagang dan kapal-kapal yang digunakan VOC, kini kita akan melanjutkan ke bagian yang tak kalah penting, yaitu tentang mata uang dan dampak kekuasaan VOC di Nusantara. Tahukah kamu, pada masa kekuasaan VOC, mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga mengeluarkan mata uang sendiri. Mata uang utamanya yang digunakan VOC adalah duit dan gulden. Duit adalah uang receh yang terbuat dari tembaga. Fungsinya mirip dengan uang logam kecil yang kita pakai sehari-hari. Sementara gulden digunakan untuk transaksi yang bernilai lebih besar. Selain itu, VOC juga memakai berbagai jenis mata uang lain agar perdagangan di wilayah kekuasaannya berjalan lancar. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari luar negeri. Misalnya, Riksdalder, uang logam perak Belanda yang dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara. Kauris atau kauris, yaitu kerang putih kecil dari Maladewa yang juga digunakan sebagai alat tukar di Asia Selatan dan Afrika Timur. Kobang atau koban, uang emas Jepang berbentuk oval yang sering dipakai dalam perdagangan internasional. Dan stuiver, koin kecil Belanda dengan nilai sekitar 1 atau 20 gulden. Beberapa koin VOC juga memiliki tulisan VOC atau lambang kerajaan Belanda, seperti koin tembaga tahun 1790 yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Semua ini menunjukkan betapa luas dan beragamnya sistem perdagangan yang dikuasai VOC pada masa itu. Namun, di balik kesuksesan perdagangan VOC, ada banyak penderitaan yang dialami rakyat Indonesia. Monopoli perdagangan yang dilakukan VOC membawa dampak besar di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi. VOC menentukan harga hasil bumi sesuka mereka. Rakyat dan pedagang lokal pun tidak punya kekuatan untuk menolak, sehingga banyak yang merugi. Lalu di bidang sosial, rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti rempah-rempah hanya untuk kepentingan VOC.
Akibatnya banyak yang hidup miskin dan menderita. Di bidang politik, VOC juga memperluas kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah penting dan menyingkirkan para penguasa lokal. Awalnya, VOC hanya meminta hak istimewa dagang dari kerajaan-kerajaan di Indonesia, tapi lama-kelamaan mereka mulai mencampuri urusan politik dan memaksa kerajaan-kerajaan itu hanya berdagang dengan VOC. Bagaimana cara VOC memperluas kekuasaannya? Mereka sering mengadu domba antar kerajaan, mendukung salah satu pihak dalam perang, lalu meminta imbalan berupa monopoli dagang atau wilayah setelah pihak yang didukung menang. Jadi, melalui sistem mata uang dan monopoli dagangnya, VOC berhasil menguasai perekonomian dan politik di Nusantara. Tapi di balik itu semua, rakyat Indonesia harus menanggung penderitaan yang sangat berat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh prajurit POC. Mengawasi rakyat dan daerah jajahan, prajurit POC bertugas mengawasi aktivitas penduduk setempat agar tetap melakukan pemberontakan. Mereka memantau desa-desa dan pelabuhan untuk memastikan rakyat patuh terhadap aturan POC. Menjaga keamanan perdagangan, POC adalah perusahaan dagang, jadi prajuritnya mengawasi jalur perdagangan dan gudang penyimpanan rempah-rempah dari pencurian atau serangan musuh. Mereka juga menjaga kapal dagang POC di pelabuhan, mengawasi para pegawai dan pejabat POC. Prajuritnya, POC kadang ditugaskan mengawasi penjabat atau pegawai agar tidak melakukan kecurangan, penyelundupan, atau penggelapan keuntungan dagang, mengawasi pelaksanaan pajak dan upeti. Prajurit POC ikut memastikan rakyat membayar pajak atau upeti kepada POC sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Menjaga benteng dan wilayah kekuasaan. Mereka bertugas di benteng-benteng POC seperti di Batavia, Ambon, Malaka, dan Banda Neira untuk mengawasi wilayah agar tidak direbut bangsa lain, atau misalnya Inggris atau Portugis. Kebangkrutan dan perubahan POC. POC mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-18 dan akhirnya bangkrut. Beberapa penyebab kebangkrutan POC antara lain: 1. Korupsi di kalangan pejabat POC yang menyebabkan kerugian besar. 2. Biaya operasional yang tinggi, termasuk biaya perang dan pertahanan wilayah. 3. Persaingan dengan perusahaan dagang Eropa lain yang semakin kuat. 4. Menurunnya hasil perdagangan rempah-rempah akibat perubahan pola dagang dunia. Akhirnya POC dibubarkan secara resmi pada tahun 1799 dan seluruh aset serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda melalui pemerintah Hindia Belanda. Setelah dibubarkan pada tahun 1799, seluruh wilayah, aset, dan kekuasaan POC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian, Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan dagang, kini berada langsung di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda kemudian membentuk pemerintah baru yang disebut Pemerintah Hindia Belanda, yang bertugas mengatur sistem ekonomi, politik, dan administrasi di wilayah jajahan. Pembubaran POC menandai berakhirnya era perdagangan monopoli oleh perusahaan dan dimulainya penjajahan resmi di Belanda di Indonesia. Dampaknya, rakyat Indonesia tetap mengalami penderitaan karena sistem pemerintah kolonial tetap menindas. Hanya saja, bentuknya perubahan dari kekuasaan dagang menjadi kekuasaan politik langsung. Kesimpulan, VOC Verenigde Oost-Indisch-Compagnie didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Belanda untuk memonopolikan perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara. Sebagai perusahaan dagang, VOC memiliki hak istimewa seperti mencetak uang, memungut pajak, hingga memerintah wilayah layaknya negara. Namun, berbagai kebijakan monopoli tanam paksa yang diterapkan VOC menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia. Setelah mengalami korupsi, perang, dan penurunan keuntungan, VOC akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Sejak saat itu, seluruh kekuasaan VOC diambil
alih oleh pemerintah Belanda dan dimulai masa penjajahan kolonial di Indonesia.